Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabb-Mu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah kecuali Dia. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai belum berlanjut dalam pemeliharaan kalian, maka sekali-kali janganlah kalian mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kalian membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pendengar yang budiman, kita banyak membaca dan mendengar tentang kisah-kisah sedih, tentang kedurhakaan anak-anak celaka kepada orang tua yang menghitamkan ikatan keluarga. Hal yang membuahkan perilaku-perilaku buruk yang mengobarkan amarah. Beberapa perkara dan pertengkaran keluarga sampai juga ke pengadilan. Biasanya, pertengkaran antar individu dalam sebuah keluarga tersebut berkenaan dengan perkara warisan yang mengakibatkan terputusnya tali silaturahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disambung. Menyebabkan terputusnya hubungan dan sikap masa bodoh seluruh keluarga terhadap ajaran-ajaran syariat. Padahal Islam mendorong untuk menyambung silaturahim yang merupakan sebuah tuntunan wajib bagi setiap muslim. Tersebutlah kisah tentang kasus dua orang bersaudara yang diperkarakan di pengadilan Saudi. Perkara tersebut telah memakan beberapa waktu lamanya hingga hakim memutuskan perkara tersebut. Rincian perkara tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran keras antara dua bersaudara. Sang kakak telah mencapai usia 50 tahun dan dialah yang dikalahkan dalam perkara tersebut. Hakim telah memutuskan perkara berpihak kepada adiknya. Sang kakak terus menangis saat putusan hukum dibacakan. Dia menangis di dalam pengadilan hingga air mata mengalir membasahi jenggotnya. Maka, apakah yang membuatnya menangis? Apakah karena anak-anaknya tidak berbakti? Ataukah dia kalah dalam perkara tanah yang diperselisihkan? Ataukah sang istri yang meminta cerai? Atau bagaimana menurut Anda? Yang terjadi bukan itu semua. Yang membuat sang kakak menangis adalah kekalahannya dalam perkara yang sangat aneh. Dia kalah oleh adiknya dalam perkara perawatan sang ibu lanjut usia yang tidak memiliki apapun selain satu cincin dari tembaga. Pada asalnya, sang ibu berada pada perawatan putra sulungnya yang tinggal sendirian. Saat usia lanjut telah mendatanginya, datanglah sang adik dari kota lain untuk mengambil sang ibu untuk diajak tinggal bersama dengan keluarganya. Namun sang kakak menolak dengan alasan bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk merawat sang ibunda tercinta. Maka mereka pun banyak berselisih tentang masalah ini. Lalu pada akhirnya perselisihan ini dibawa sampai ke pengadilan agar hakim memberikan keputusan di antara keduanya. Akan tetapi, pertemuan di pengadilan tersebut memanas dan berlangsung berkali-kali. Sementara masing-masing bersikukuh bahwa dia yang lebih berhak untuk merawat sang ibu yang sudah renta itu. Di pengadilan itu, hakim meminta untuk dihadirkan sang ibu agar bisa ditanya.
Lalu dua bersaudara tersebut menghadirkan sang ibu dengan saling bergantian menggendong sang ibu yang sudah kurus dan tidak kuat lagi berjalan. Tatkala hakim bertanya kepada ibu tersebut, "Siapakah yang lebih Anda pilih untuk tinggal bersama?" Maka ibu tersebut menjawab, "Ini adalah mata kesayanganku," seraya memberikan isyarat kepada putra sulungnya. "Dan ini adalah mata kesayanganku yang lain," seraya memberikan isyarat kepada putra bungsunya. Maka sang hakim terpaksa memberikan urusannya sesuai menurut pendapatnya. Sang hakim pun memutuskan bahwa sang ibu hidup bersama dengan sang adik. Merekalah yang lebih mampu merawat sang ibu. Di saat hakim membacakan keputusan tersebut, sang kakak pun menangis sejadi-jadinya. Air matanya terus mengalir tanpa bisa dihentikan hingga membuat setiap orang di sekitarnya pun ikut menangis. Betapa mahalnya air mata yang dia curahkan. Air mata penyesalan karena tidak memiliki kemampuan untuk merawat ibunya setelah dia menjadi tua. Betapa besar peran sang ibu untuk sebuah perlombaan guna berbakti kepada dirinya. Sungguh, andai saja kita mengetahui bagaimana dia mendidik kedua putranya, hingga keduanya sampai berlomba untuk merawat sang ibu, bahkan untuk menyelesaikan urusan itu, sampai meminta keputusan dari pengadilan. Sesungguhnya ini adalah sebuah pelajaran yang jarang dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua. Pada saat ini, di mana berbakti kepada orang tua menjadi barang langka, bahkan sebaliknya, yang menyebar dan semakin marak adalah kedurhakaan demi kedurhakaan yang selalu terjadi. Surat-surat kabar pun tidak pernah kosong dari kisah kedurhakaan anak terhadap orang tuanya. Itu mungkin hanya yang terberitakan, maka yang tetap tersembunyi pun bisa jadi itu lebih banyak. Menangislah, wahai orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan hati menjadi lebih lembut dan membuat kita merasa iba dengan ibu yang telah memelihara kita. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu, summa raghima anfu, summa raghima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulil jannah." Semoga hina, kemudian semoga hina, kemudian semoga hina. Kemudian beliau ditanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua, salah satunya atau keduanya, lalu ia tidak masuk surga." Lalu, di manakah posisi kita? Berada di golongan merugikan atau golongan yang beruntung? Tentukanlah segera jawaban pertanyaan ini dengan jawaban terbaik kita. Allah.